warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa merasakan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Ramadan Bulan Penuh Cinta. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan sebagai bulan untuk kian mendekatkan diri kepada Allah adalah momentum untuk merenungi dua ajaran dasar dalam Islam. Yang pertama, Allah adalah Rabbul Alamin atau Allah adalah Tuhan seluruh alam. Artinya, hamba Allah bukan hanya manusia, melainkan seluruh makhluk lainnya juga. Ajaran yang kedua adalah rahmatan lil alamin atau menebar kasih sayang kepada seluruh alam sebagai misi utama ajaran Islam. Itulah mengapa saat perang Badar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pasukan Muslim untuk menebang pohon dan membunuh hewan sembarangan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan menyadari dua ajaran dasar tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia dan alam memiliki hubungan integral dan timbal balik. Manusia memang diberikan kelebihan untuk bisa memanfaatkan alam, tetapi ia sekaligus berkewajiban pula melestarikan dan melindunginya. Saat alam hanya diposisikan sebagai objek pemanfaatan, eksploitasilah yang akan muncul. Eksploitasi yang timbul dari sifat serakah akan berdampak pada kerusakan. Lantas, ujungnya adalah bencana alam. Apabila ada hewan yang sudah mulai langka dewasa ini, hal itu adalah ulah tangan manusia sebagai penyebabnya. Manusia yang tamak dan ingin menumpuk kekayaan semata tanpa memedulikan keberlangsungan hidup satwa, terutama yang dilindungi. Sebaliknya, apabila manusia bersahabat dan berbuat baik kepada alam, alam pun akan mendatangkan maslahat kepada dirinya. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Arwahimuna yarhamahumur rahmanur rahimu, ahlal ardi yarhamkum man fis sama." Yang artinya, orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi pula oleh Ar-Rahman. Maka sayangilah penduduk bumi, niscaya yang di atas langit pun akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Nasya'iqul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani menuliskan kisah yang unik, menggelitik dan bermakna. Betapa tidak, dalam kisah tersebut terungkap gambaran lain seorang ahli tasawuf, sang pengarang kitab legendaris Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali, yang konon telah mengantarkannya ke dalam surga oleh seekor lalat, dan karena lalat itu pula Imam Al-Ghazali dapat masuk ke dalam surga. Imam Al-Ghazali pun berkisah, di hadapan Allah ia ditanya mengenai bekal apa yang hendak ia berikan kepadanya. Imam Al-Ghazali pun menjawab dengan menyebutkan satu persatu prestasi ibadah yang ia lakukan selama hidup di dunia. Namun Allah menolak semua itu, kecuali satu kebaikannya ketika bertemu dengan seekor lalat. Dan karena lalat itu pula Allah mengizinkan Imam Al-Ghazali untuk masuk ke surganya. Dikisahkan pada suatu hari Imam Al-Ghazali tengah sibuk menulis kitab. Hal yang lazim di dunia kepenulisan adalah dengan menggunakan tinta dan sebatang pena. Di tengah kesibukannya itu, tiba-tiba terbanglah seekor lalat dan hinggap di mangkuk tinta Imam Al-Ghazali. Sang imam yang merasa kasihan lantas berhenti melakukan kegiatannya untuk memberikan kesempatan kepada si lalat untuk melepas dahaga dari tinta tersebut. Hikmah yang dapat kita petik dari kisah tersebut adalah mengenai kasih sayang yang tiada batas, kasih sayang antara manusia dan makhluk lainnya, sekalipun itu adalah hewan. Tak menutup kemungkinan bahwa kasih sayang yang dianggap sepele ini dapat mengantarkan manusia ke dalam surganya nanti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah kenyataan bahwa Ramadan adalah wahana mendidik kita untuk bersikap sederhana. Seharusnya kita pun mesti pandai untuk menahan diri dari dorongan-dorongan yang muncul dari nafsu tamak kita.
Pada bulan suci kali ini, mari sifat-sifat serakah, mubazir, zalim kita pangkas. Mulai dari diri sendiri dan hal-hal terkecil di keseharian kita. Di antaranya kesadaran untuk mencintai alam dan juga binatang yang ada di sekitar. Semoga di bulan Ramadan kali ini kita dapat meningkatkan kualitas diri kita untuk menjadi manusia yang akram atau lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan soleh-solehah, yakni yang mampu mewarisi bumi ini dalam arti luas, mengelola, memanfaatkan, menyeimbangkan dan melestarikan dengan maksud tujuan akhir mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat atau syahadatud darain. Demikian ceramah saya pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.